Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Miftahul Ulum Hasanah, NIM 20051204015. Saya dari Prodi S1 Teknik Informatika kelas 2020A. Pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai standarisasi jaringan komputer. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah jaringan komputer yang diampu oleh Bapak Agus Prihanto STMKOM. Langsung ke pembahasan yang pertama, yakni definisi dan fungsi standarisasi jaringan komputer. Standarisasi jaringan komputer merupakan sebuah aturan main atau protokol yang digunakan agar semua hal atau pekerjaan dapat berjalan dengan baik. Beberapa fungsi dari standarisasi jaringan komputer, yakni yang pertama, untuk dapat digunakan banyak orang. Yang kedua, untuk memudahkan komunikasi satu sama lain. Yang ketiga, memudahkan dalam melakukan pekerjaan. Ke pembahasan kedua, yakni TCP/IP dan OSI. Berikut merupakan beberapa layer yang terdapat dalam OSI dan TCP/IP. Dapat dilihat, OSI sendiri mempunyai 7 layer, yakni dimulai dari layer physical, layer data link, layer network, layer transport, layer session, layer presentation, dan yang terakhir yaitu layer application. Sedangkan pada TCP/IP hanya memiliki 4 layer saja. Yakni yang terbawah adalah layer network access, yang kedua layer internet, yang ketiga layer transport, dan yang keempat layer application. OSI atau Open System Interconnection Layer merupakan suatu model konseptual yang terdiri atas 7 layer yang masing-masing layer memiliki fungsi yang berbeda. OSI dikembangkan oleh badan internasional yaitu ISO atau International Organization for Standardization, yakni pada tahun 1977. Tujuan utama penggunaan model OSI adalah untuk membantu desainer jaringan memahami fungsi dari tiap-tiap layer yang berhubungan dengan aliran komunikasi data, termasuk jenis-jenis protokol jaringan dan metode transmisi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan secara detail mengenai beberapa layer yang terdapat dalam OSI. Dimulai dari layer yang pertama, yakni physical layer atau yang biasa digunakan sebagai device. Berfungsi untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, metode persinyalan, sinkronisasi bit, arsitektur jaringan, topologi jaringan, dan pengabelan serta cara network interface card atau NIC dapat berinteraksi dengan media kabel atau radio. Tidak mempunyai protokol yang spesifik di layer ini karena pada layer ini hanya mengirimkan bit-bit data. Layer yang kedua yakni data link yang berfungsi untuk menentukan bagaimana bit-bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut frame. Selain itu juga mengoreksi kesalahan, flow control, pengalamatan hardware, dan menentukan bagaimana perangkat-perangkat jaringan seperti hub, bridge, repeater, dan switch layer 2 beroperasi. Protokol yang berada dalam lapisan ini adalah PPP dan SLIP. Layer yang ketiga yakni network layer yang berfungsi untuk mendefinisikan alamat-alamat IP, membuat header untuk paket-paket, dan kemudian melakukan routing melalui internet working dengan router dan switch layer 3. Protokol yang berada dalam lapisan ini adalah IP, IRP, RIRP, ICMP, IGMP. Yang keempat yakni transport layer, berfungsi untuk memecahkan data ke dalam paket-paket data serta memberikan nomor urut ke paket-paket tersebut sehingga dapat disusun kembali pada sisi tujuan setelah diterima, serta membuat tanda untuk paket yang sukses diterima dan mentransmisikan ulang terhadap paket yang hilang di tengah jalan. Protokol yang berada dalam lapisan ini adalah TCP dan UDP. Selanjutnya layer kelima yakni session layer,
berfungsi untuk mendefinisikan bagaimana koneksi dapat dibuat, dipelihara, atau dihancurkan. Protokol yang berada dalam lapisan ini adalah NetBIOS, NetBEUI, ADSP, PAP, dan SPDU. Yang selanjutnya yaitu layer yang keenam adalah presentation layer, berfungsi untuk mentranslasikan data yang hendak ditransmisikan oleh aplikasi ke dalam format yang dapat ditransmisikan melalui jaringan. Protokol yang berada dalam lapisan ini adalah telekomunikasi network, SMTP, dan SNMP. Selanjutnya yakni layer yang terakhir, layer yang ketujuh adalah application layer atau yang biasa digunakan sebagai user interface, digunakan sebagai antarmuka dengan aplikasi fungsionalitas jaringan, mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan dan kemudian membuat pesan-pesan kesalahan. Protokol yang berada dalam lapisan ini adalah HTTP, FTP, NFS, DNS, POP3, MIME, SMB, NNTP, dan DHC. Selanjutnya yaitu Transmission Control Protocol atau Internet Protocol atau yang biasa disingkat dengan TCP/IP layer, merupakan suatu standar komunikasi data yang digunakan oleh komunitas internet dalam proses tukar-menukar data dari satu komputer ke komputer yang lain di dalam jaringan internet. Protokol TCP/IP dikembangkan pada akhir dekade 1970-an hingga awal tahun 1980-an. TCP/IP merupakan sebuah standar jaringan terbuka yang bersifat independen terhadap mekanisme transport jaringan fisik yang digunakan, sehingga dapat digunakan di mana saja. Arsitektur TCP/IP layer. Arsitektur TCP/IP tidaklah berbasis model referensi 7 lapis seperti OSI, tetapi menggunakan model referensi DARPA. TCP/IP mengimplementasikan arsitektur berlapis yang terdiri atas 4 lapis. 4 lapis ini dapat dipetakan ya meski tidak bisa secara langsung terhadap model referensi OSI. 4 lapis ini disebut sebagai DARPA model, Internet model, atau DoD model, mengingat TCP/IP yang merupakan protokol yang awalnya dikembangkan dari proyek ARPANET yang dimulai oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Pembahasan selanjutnya yaitu macam-macam layer pada TCP/IP. Yang pertama ada Network Access. Layer ini sering juga disebut sebagai Host to Network layer, yaitu merupakan layer yang menangani semua komponen dan proses yang berkaitan dengan physical link, baik secara fisik maupun logical. Informasi mengenai teknologi jaringan yang digunakan juga ditentukan pada layer ini. Pada layer ini terdapat protokol-protokol seperti Ethernet pada LAN, PPP pada WAN, dan juga frame relay. Selanjutnya yang kedua ada Internet layer, yang berperan untuk memberikan informasi alamat asal dan tujuan dari paket data dan menentukan jalur atau routing pengiriman paket data. Yang ketiga ada transport layer, yang berfungsi untuk menyediakan servis yang akan digunakan oleh application layer. Mempunyai 2 protokol utama yaitu TCP dan UDP. Pada layer ini data diubah pada suatu paket data dan menentukan metode pengiriman, flow control, dan error correction terhadap paket data. Selanjutnya, layer yang terakhir yaitu application layer, berfungsi sebagai high level protokol yang melakukan proses representasi, encoding, dan dialog kontrol data. Juga menyediakan servis-servis terhadap software-software yang berjalan pada komputer. Protokol-protokol yang beroperasi pada application layer yaitu HTTP, FTP, POP3, SMTP, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu pembahasan yang ketiga, TCP dan UDP. TCP atau Transmission Control Protocol merupakan salah satu jenis protokol yang memungkinkan sekumpulan komputer untuk berkomunikasi dan bertukar data di dalam suatu jaringan. TCP mempunyai karakteristik sebagai protokol yang berorientasi connection atau connection oriented. Protokol TCP menggunakan jalur data full duplex, yang berarti antara kedua host terdapat 2 buah jalur masuk dan jalur keluar, sehingga data dapat dikirimkan secara simultan.
Selanjutnya yaitu aplikasi-aplikasi yang menggunakan protokol TCP. Yang pertama ada Telecommunication Network, yang kedua ada File Transfer Protocol, yang ketiga ada Simple Mail Transfer Protocol. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai cara kerja TCP/IP. Untuk cara kerjanya, pertama, ketika ingin mengakses Facebook, data dipecah menjadi paket kecil dengan tujuan agar bisa ditransmisikan melalui media dan protokol yang sesuai. Setiap paket data diberi label dan tujuan paket dikirim. Kemudian data tersebut akan dibungkus dengan header TCP. Setelah itu, paket-paket tersebut akan melewati router di dalam jaringan internet. Daftar tersebut bertugas untuk mengantar dan menentukan rute dari paket yang dikirimkannya. Ketika paket data sampai pada tujuan, device TCP/IP akan bertugas sesuai dengan layer masing-masing, dimulai dari layer paling bawah untuk menerjemahkan sinyal menjadi logical data dan diteruskan ke layer di atasnya untuk memastikan apakah paket data sudah diterima atau belum, yang disesuaikan dengan pemilihan protokol TCP atau UDP. Jika menggunakan protokol TCP dan ada bagian paket data yang dikirimkan hilang, maka akan meminta untuk dikirim ulang. Selanjutnya yaitu UDP atau User Datagram Protocol, merupakan transport layer yang tidak handal atau unreliable atau connectionless dan merupakan kebalikan dari transport layer TCP. Dengan menggunakan UDP ini, setiap aplikasi soket dapat mengirimkan paket-paket yang berupa datagram. Selanjutnya yaitu aplikasi-aplikasi yang menggunakan protokol UDP. Yang pertama ada Domain Name System, yang kedua ada SunRPC, yang ketiga ada Trivial File Transfer Protocol, dan yang keempat ada Simple Network Management Protocol. Selanjutnya yaitu untuk cara kerja UDP. UDP memiliki sebuah saluran yang berfungsi sebagai penghubung host untuk dapat bertukar data, yaitu port UDP. Saluran tersebut membutuhkan sebuah aplikasi di komputer untuk bisa tersambung ke UDP sekaligus menyediakan IP. Kemudian UDP akan mengirimkan beberapa data dalam waktu yang bersamaan. Dan berikut ini merupakan contoh penggunaan UDP seperti YouTube saat melakukan streaming video dan broadcast untuk mempercepat informasi suara kepada pendengar. Pembahasan yang terakhir yakni Network Protocol. Network Protocol terbagi menjadi banyak jenis ya. Yang pertama ada Serial Line Internet Protocol atau SLIP, yang merupakan protokol yang memungkinkan pemindahan data IP melalui saluran telepon. Yang kedua ada Simple Mail Transfer Protocol atau SMTP, merupakan protokol yang umum digunakan untuk pengiriman email. Protokol ini digunakan untuk mengirimkan data dari komputer pengirim email ke server email penerima. Yang ketiga ada Hypertext Transfer Protocol atau biasa disingkat dengan HTTP, merupakan protokol yang digunakan oleh World Wide Web (WWW). HTTP ini mendefinisikan bagaimana suatu pesan bisa diformat dan dikirimkan dengan server ke klien. Yang keempat ada Telecommunication Network atau Telnet, yang merupakan protokol jaringan yang digunakan di koneksi internet atau lokal area network. Yang kelima ada File Transfer Protocol, yang merupakan protokol internet yang berjalan di dalam lapisan aplikasi yang merupakan standar untuk pentransferan file komputer antar mesin-mesin dalam sebuah internetwork. Yang keenam ada Lightweight Directory Access Protocol atau biasa disingkat dengan LDAP, merupakan protokol perangkat lunak untuk memungkinkan semua orang mencari resource, organisasi, perorangan, dan lainnya, seperti file atau printer di dalam jaringan baik di internet atau intranet. Selanjutnya ada Secure Socket Layer atau biasa disingkat dengan SSL, merupakan protokol jaringan yang paling banyak digunakan untuk enskripsi. Ditambah lagi SSL digunakan tidak hanya keamanan koneksi web, tetapi untuk berbagai aplikasi yang memerlukan enskripsi jaringan end-to-end. Untuk memodifikasi SSL Apache Linux dapat menggunakan perintah a to dismiss.
Selanjutnya yang ke-8 yaitu ada Simple Network Monitoring Protocol atau SNMP, merupakan protokol yang digunakan untuk memonitoring device di jaringan. Lanjut yang ke-9 yaitu Secure Shell atau biasa disingkat dengan SSH, merupakan protokol jaringan yang memungkinkan pertukaran data secara aman antara dua komputer. Selanjutnya ada Post Office Protocol version 3 atau bisa disingkat dengan POP3, merupakan protokol yang digunakan untuk mengambil email dari email server. Lanjut ada Internet Message Access Protocol atau yang biasa disingkat dengan IMAP, merupakan protokol standar untuk mengakses atau mengambil email dari server. IMAP ini memungkinkan pengguna memilih pesan email yang akan diambil, membuat folder di server, mencari pesan email tertentu, bahkan menghapus pesan email yang ada. Selanjutnya ada Internet Control Message Protocol atau yang biasa disingkat dengan ECMP, merupakan sistem operasi komputer jaringan untuk mengirimkan pesan kesalahan yang menyatakan sebagai contoh bahwa komputer tujuan tidak dapat dijangkau. Lanjut yang ke-13 ada Point-to-Point Protocol, merupakan protokol enskapsulasi paket jaringan yang banyak digunakan pada Wide Area Network atau WAN. Yang ke-14 ada Domain Name System atau yang biasa disingkat dengan DNS, merupakan distribute database system yang digunakan untuk pencarian nama komputer atau name resolution di jaringan yang menggunakan TCP/IP. Dan yang terakhir yang ke-15 ada HTTPS, merupakan versi aman dari HTTP, protokol komunikasi dari World Wide Web. Oke, sekian penjelasan dari saya mengenai standarisasi jaringan komputer. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.